Baru-baru ini publik dibuat geleng-geleng kepala saat polisi menemukan puluhan emas batangan di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang kala itu dijabat Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Bagaimana bisa emas seberat 74 kg itu tersimpan di sana? Selengkapnya, usai jeda. Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Baru-baru ini publik dibuat geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Puluhan emas batangan ditemukan di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang kala itu dijabat oleh Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jumlahnya fantastis, mencapai 74 kg atau senilai 196,1 miliar rupiah. Selain itu, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai 476 miliar rupiah dari penggeledahan 12 lokasi berbeda. Siapa sangka, di balik dinding rumah Jampitsus Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, terdapat berangkas berukuran besar. Berangkas itu ditemukan saat penggeledahan polisi pada 8 Juli lalu. Penggeledahan terkait dugaan 3 mega korupsi, yakni batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Untuk membongkar berangkas tersebut, polisi mendatangkan ahli kunci asal Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Roy, ahli kunci asal Ciawi, tak menyangka diminta membongkar berangkas di rumah seorang pejabat negara. Roy dan rekannya butuh waktu 15 menit untuk membongkar berangkas menggunakan gerinda. Menurut Roy, berangkas di rumah Febri bukan berangkas biasa. Berangkas itu berkualitas premium dengan harga ditaksir lebih dari 20 juta rupiah. Berangkas memiliki 2 lapis plat baja dilengkapi sistem pengamanan berlapis. Yang mencengangkan saudara, berangkas tertanam di tembok dan tersembunyi di balik lemari salah satu kamar di lantai 2. Di balik pintu berangkas terdapat ruang penyimpanan. Bagaimana publik tidak dibuat heboh, saudara? Dari dalam berangkas, polisi menemukan 7 koper berisi 74 kg emas batangan, uang sebesar 4,7 juta dolar Amerika Serikat, dan lebih dari 14 juta dolar Singapura. Selain itu, ditemukan juga uang 100 juta rupiah. Jika ditotalkan, barang bukti mencapai 476 miliar rupiah. Polisi juga menyita sejumlah dokumen, telepon seluler, hingga foto keluarga yang diduga terkait pemilik rumah atau pemilik barang. Barang khusus merek bagus, merek Suk gitu. Ukurannya itu Ukurannya kurang lebih 1 meteran lah. Jadi Cuma itu pintu berangkas. Jadi dalamnya tembok ruangan. ruangan. Bukan berangkas umumnya ya. Oh, ada ruangan. Ya, ruangan. Berarti itu pintu ya? Pintu. Bukan besi gitu. berangkas umum. Isinya lihatnya Isinya koper ya, koper nggak tahu sih. Oh. Ini posisi di lantai 2 berarti kan? Lantai 2 Pak. Di kamar atau Di kamar gitu Pak. di kamar di dalam itu ruangan kamar, lagi. Itu jadi ditutup kayak lemari Pak. Oh, kamar utama gitu. Kamar utama. Oh, itu di belakang lemari posisinya. Iya, belakang lemari. Seluruh barang bukti hasil penggeledahan di sejumlah titik pada Rabu malam dibawa ke Polda Metro Jaya dengan dikawal ketat anggota Brimob. Di antaranya 1 koper besar dan berangkas dari Cafe The Clan Cipete, Jakarta Selatan. Selain itu, polisi juga membawa 3 saksi yang merupakan pegawai Cafe The Clan. Pada saat bersamaan, rombongan pria berseragam loreng mendatangi Polda Metro Jaya. Berembus kabar, rombongan tersebut adalah anggota TNI yang ingin menjemput saksi. Namun hal itu dibantah oleh pihak TNI. Jumat 10 Juli 2026, Jampitsus kala itu Febri Adriansyah akhirnya muncul ke hadapan publik usai penggeledahan di sejumlah titik yang menyeret namanya.
Febri mengaku rumah di Sentul yang digeledah dengan barang bukti emas seberat 74 kg adalah rumah pribadinya. Menurut Febri, rumah itu dapat ditelusuri kepemilikannya. Namun soal uang dan emas yang bikin heboh, Febri menegaskan seluruhnya punya pemilik yang jelas. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Sehari setelah menyampaikan klarifikasi, Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus pada Sabtu 11 Juli 2026. Pada hari yang sama, Polri menetapkan Febri sebagai tersangka atas 3 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Selain Febri, polisi juga menetapkan 1 tersangka lain dari pihak swasta yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Setelah penetapan tersangka Febri, Polri mengumumkan penyidikan kasus ini selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan sebagai bentuk sinergitas di antara kedua lembaga. PLT Jampitsus Rudi Margono menyatakan pihaknya telah menerima pelimpahan penanganan kasus yang menyeret Febri. Menurut Febri, sinergi amat dibutuhkan agar penanganan kasus bisa berjalan lebih cepat. Formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganannya. Namun pelimpahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung mendapat sorotan publik. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai ada potensi konflik kepentingan lantaran tersangka yang diperiksa adalah mantan pimpinan institusi mereka sendiri. Jamin menilai perlu adanya transparansi soal pelimpahan kasus. Apabila tidak cukup bukti dan buru-buru dinaikkan statusnya ke P21 dan dilimpahkan tahap 1 dan tahap 2, maka ada pengalaman jaksa yang akan berbahaya untuk dinaikkan ke penuntutan di pengadilan karena kurangnya cukup bukti. Atau kemungkinannya ya, jaksa sendiri yang akan mengumpulkan lagi bukti. Nah, ini akan terjadi konflik of interest, ya. Jadi ada kepentingan yang tentunya nggak mungkin dia melakukan penambahan bukti dengan memeriksa lagi, di mana yang diperiksa adalah mantan pimpinan institusi tersebut, yaitu Jampisus. Usai gaduh kasus Febri, hari ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung. Kapolri menyatakan bertemu Jaksa Agung Burhanuddin untuk membahas sinergitas antar kedua institusi. Pertemuan ini seakan menepis isu perseteruan antara Kejaksaan Agung dan Polri. Apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Di satu sisi dengan sinergitas dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi, kejaksaan dan kepolisian. Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah menjadi ujian besar bagi kredibilitas penegakan hukum.
Proses hukum yang berjalan diharapkan transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Publik ini menanti apakah seluruh fakta akan terungkap di persidangan dan mampukah hukum benar-benar menyentuh siapapun tanpa terkecuali. Informasi sejenak, Saudara, Komando Pusat AS Senkom mengumumkan serangannya targetkan puluhan fasilitas militer strategis milik Iran atas arahan langsung Presiden Donald Trump.